kami mengakomodir teman-teman peneliti dari Nahdien yang menemukan jamu tradisional yang kita sebut sebagai jamu untuk meningkatkan imunitas. Fungsi kerja jamu ini sebagai tradisional sebenarnya sudah melalui proses advokasi kami ke pemerintah. Kita bicara virus, itu tidak ada obatnya. Virus itu kuncinya adalah bagaimana pertahanan tubuh, bagaimana nanti tubuh bisa memproduksi imunitas yang begitu banyak. Selain kita mengkonsumsi vitamin, jamu itu sebagai sebuah kearifan lokal yang menarik. Indonesia punya banyak kearifan lokal, dan hari ini jamu untuk menaikkan imunitas ini ditemukan oleh peneliti NU. Saya juga sebagai penyintas, saya menyampaikan ini dalam konteks juga sebagai penyintas pada saat 22 Februari saya terpapar dengan CT22, artinya tingkat keterpaparan di tubuh saya tinggi. Saya tidak menggunakan obat apapun, saya hanya mengkonsumsi jamu ini. Saya Muftia Yulismi, saya sebagai tim di Litbang Penelitian dan Pengembangan Pergunu di organisasi Islam Nahdien atau Nahdlatul Ulama yang familiar sangat kita kenal sebagai Nahdien. Kebetulan teman-teman di Pergunu ini adalah organisasi guru yang memang mereka sebagai pendidik dalam bentuk baik itu di sekolah umum ataupun di pesantren ataupun guru-guru yang ada di kemasyarakatan, guru ngaji dan sebagainya. Saya Muftia Yulismi mewakili tim Litbang. Kami mengakomodir teman-teman peneliti dari Nahdien yang menemukan jamu tradisional yang kita sebut sebagai jamu untuk meningkatkan imunitas yang sangat baik untuk dipakai pada pasien-pasien yang terpapar virus, terutama di era pandemi COVID-19 ini, di COVID-19. Fungsi kerja jamu ini sebagai tradisional sebenarnya sudah melalui proses advokasi kami ke pemerintah. Pada saat itu teman-teman peneliti beraudiensi kepada Pemprov Jabar, diterima oleh Biro Kesra, dan proses ke BP POM dan ke Dinkes pun sudah ditempuh. Atas saran dari teman-teman Dinas Kesehatan, kita memakai di leveling jamu. Jadi masuk di kesehatan tradisional, dan surat ke Kementerian Kesehatan juga sudah dilayangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Direktur Kestrat. Jadi jamu ini punya fungsi yang sangat efektif meningkatkan imunitas. Jadi ada sel di otak kita yang namanya mitokondria, itu fungsinya berperan untuk mengaktifasi imunitas. Karena sekali lagi kita bicara virus, itu tidak ada obatnya. Virus itu kuncinya adalah bagaimana pertahanan tubuh, bagaimana nanti tubuh bisa memproduksi imunitas yang begitu banyak sehingga si virus itu tidak sampai menyerang tubuh, mengacak-acak tubuh, apalagi dia menginang di tubuh. Yang menarik di COVID-19 ini, virus dasarnya adalah selesma. Dalam konteks flu berat apapun tidak menyebabkan kematian sejatinya. Namun, karena virus ini mengalami mutasi, yang menarik adalah virus ini bisa menginang di tubuh kita, dan ini beresiko pada masyarakat atau manusia-manusia ya, pasien yang terpapar yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Dalam ilmu kesehatan itu disebutnya sebagai penyakit tidak menular. Ya, penyakit tidak menular itu ada jantung, diabetes, tekanan darah tinggi dan sebagainya. Yang kita jaga jangan sampai paparan virus itu menjadi drastis imunitas dan mengakibatkan fatal, terutama kematian. Kematian, data dari Dinas Kesehatan itu bisa kita lihat, data itu nanti bisa terbuka, bisa diupload oleh teman-teman media. Rata-rata kematian itu justru menyerang pada pasien-pasien yang memang memiliki komorbid. Jadi harusnya kita sangat inline pada saat kita mengkampanyekan untuk pengendalian COVID-19. Kita juga harus berbicara, kita juga harus mengajak masyarakat untuk pola hidup bersih sehat, terutama mencegah penyakit komorbid atau penyakit tidak menular. Karena ini justru sebenarnya sangat beresiko. Masyarakat Jawa Barat itu kita masuk di rating nomor 2 di Indonesia yang memiliki data PTM cukup tinggi. Nah,
Ini yang menjadi challenge atau tantangan bagi kita Jawa Barat dan khususnya Indonesia. Pola masyarakat hidup kita ini memang belum PHBS, masih banyak perilaku kita yang justru sangat cepat menimbulkan penyakit tidak menular. Jadi harusnya bicara tentang COVID sebagai penyakit menular ini harusnya inline dengan gerakan juga kita menjaga upaya tubuh agar tidak terpapar penyakit, terutama juga menjaga imunitas. Di sini ada banyak hal selain kita mengkonsumsi vitamin, jamu itu sebagai sebuah kearifan lokal yang menarik. Indonesia punya banyak kearifan lokal dan hari ini jamu untuk menaikkan imunitas ini ditemukan oleh peneliti NU yang sudah diteliti dan sudah kita sampaikan ke BP POM. Semua bahannya itu tidak ada yang beresiko. Semua bahannya boleh dipakaikan ke tubuh kita. Sumber utamanya adalah dari kepiting darah biru, dan kepiting darah biru itu juga dipakai teman-teman farmakologi untuk meminimalisir racun yang ada di obat-obat kimia. Saya juga sebagai penyintas, saya menyampaikan ini dalam konteks juga sebagai penyintas pada saat 22 Februari saya terpapar dengan CT22, artinya tingkat keterpaparan di tubuh saya tinggi. Saya tidak menggunakan obat apapun, saya hanya mengkonsumsi jamu ini pagi dan malam 3 hari berturut-turut, dan selanjutnya saya konsumsi yang dalam bentuk kapsul. Alhamdulillah di hari ke-10 saya PCR lagi, saya swab lagi dan hasilnya sudah negatif, dan yang menarik adalah saya tidak bergejala. Nah, ini yang membuat banyak pertanyaan. Tingkat keterpaparan tinggi, saya tidak bergejala, dan bahkan saya juga dibantu oleh salah satu santri yang membantu saya untuk mengurus untuk ngurus bantu makan dan ini sebagainya. 3 hari saya berinteraksi, ya katanya cepat sekali paparan, tapi alhamdulillah si santriwati ini yang dari Cianjur sebelum dan sesudahnya di swab dan hasilnya negatif. Jadi dia tidak terkena paparan virus dari saya meskipun kami tidak memakai masker karena sudah diminumkan. Jadi si jamu ini punya fungsi preventif, pencegahan, kuratif, dan juga rehabilitatif. Pada saat tubuh kita sudah mengalami drop karena imunitas kita menurun, si jamu bisa lagi meningkatkan imunitas dan menjaga organ-organ penting di tubuh itu tidak sampai mengalami kerusakan. Kunci dari pengobatan COVID ini adalah saturasi oksigen itu harus stabil di atas 95. Itu sahabat saya di Jakarta, sahabat SMA, saya suplai 6 jamu ini 3 hari berturut-turut dan bisa dimasukkan ke rumah sakit, dan kami kasih tahu caranya di sela-sela. Jadi walaupun dia di infus dan dia harus menjalankan hemodialisis dan ada obat-obatan yang luar biasa banyaknya, kami infokan itu diminumkan jeda 1 jam. Jadi setelah sarapan, setelah obat-obatan masuk, suntikan masuk, terutama suntikan antibiotik, setelah itu baru diminumkan. Alhamdulillah dengan 2 kali swab, walaupun CT-nya merangkak cukup perlahan ya untuk bisa melampaui 40, tapi setelah dirawat 10 hari keluar dengan pertanyaan satu dari dokter. Pada saat pulang baru teman saya kasih tahu, "Dok, saya sebenarnya dikirimkan ini dari teman saya." Gitu. Jadi ini yang menarik gitu, dan chat-chatnya masih ada di saya, sampai dokter tuh selalu nanya setiap pemeriksaan si perawat itu selalu cek saturasi oksigen ibu selalu stabil gitu. Termasuk saya pada saat isolasi di rumah, saturasi oksigen saya 98 dan itu stabil, tidak pernah turun di angka 98 tanpa ada gejala. Itu yang menarik. Dan teman-teman waktu itu menawarkan juga obat dan sebagainya. Saya hanya suplai vitamin karena asupan makanan ya, karena kan saya diisolasi, tidak seleluasa saya bergerak. Terima kasih. Ini dari kami mewakili atas nama Pergunu tim Litbang.